Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda? Citra News kembali hadir di hadapan Anda. Selama beberapa menit ke depan kami akan mengupdate informasi terkini edisi Senin 4 Juli 2022 bersama saya Florentina Lisanti. Dan berikut adalah berita pertama dari program Citra News. Saudara, kasus COVID-19 di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya sejak hari Sabtu 2 Juli 2022 hingga saat ini cenderung tidak mengalami peningkatan atau berada pada jumlah yang statis. Kita bisa lihat di Kelurahan Condong Catur tidak memiliki jumlah pasien yang terpapar maupun suspek. Kemudian pada Kecamatan Depok terkonfirmasi sebanyak 772 pasien, sebanyak 817 yang berada pada status suspek dan sekitar 2.053 orang yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19. Lalu jumlah pasien yang sembuh mencapai angka 1.526. Kemudian beralih pada wilayah Sleman yang memiliki 4.095 kasus terkonfirmasi COVID dan sekitar 4.736 yang menjadi suspek dan sekitar 8.076 pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Hal ini berarti kerjasama antar masyarakat dengan tenaga kesehatan sudah sangat sinkron. Dan mudah-mudahan kasus COVID-19 di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya akan terus berkurang. Pemirsa, selain harga daging sapi yang masih meningkat, harga bahan pokok lain seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan beberapa bahan pokok lainnya juga masih mengalami kenaikan harga sejak bulan April lalu. Kenaikan harga bahan pokok kebutuhan ini sangat dikeluhkan oleh para pedagang di pasar tradisional, salah satunya di Pasar Condong Catur. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pasar Condong Catur untuk melakukan wawancara dengan salah satu pedagang di sini mengenai harga kebutuhan pokok yang sangat naik per tanggal 4 Juli 2022. Langsung saja dengan Ibu siapa? Ibu Legiman. Ibu Legiman, saya mau tanya Bu tentang daftar harga kebutuhan pokok saat ini yang naik dari harga normal sampai harga saat ini Bu. Bawang merah itu dulu cuma 25.000, sekarang sampai 75.000. Cabai dulu cuma berapa 50, sekarang 100. Kalau kebutuhan lain? Kalau tomat dulu cuma 10.000, sekarang 20.000. Iya, bawang merah naik loh. Tadinya kan cuma berapa, sekarang 80, 75 kan. Dampak yang dirasakan Ibu sebagai pedagang ini seperti apa Bu? Yang dirasakannya ya kalau mau pulang juga susah, barangnya nggak mesti ada, langka, mahal, uangnya kan jadi banyak mengeluarkannya. Harapannya Ibu terhadap pemerintah mengenai harga kebutuhan pokok ini seperti apa Bu harapannya? Harapannya ya kalau harga barang naik terus ya saya mintanya ya turun lah, segera, jangan lama-lama mahal. Baik Bu, terima kasih Ibu atas wawancaranya. Demikian tadi sudah terlihat jelas bahwa harga kebutuhan pokok masih terus sangat naik dan harapannya pemerintah harus segera mengambil tindakan agar harga kembali normal. Demikian tadi laporan dari saya kembalikan ke rekan kami Florentina di studio. Pemirsa, berita selanjutnya adalah pantauan arus lalu lintas dari Jalan Pajajaran, samping pos polisi UPN Veteran Yogyakarta yang akan dilaporkan langsung oleh rekan Anastasia. Bagaimana situasi di sana saat ini? Selamat sore pemirsa, saya reporter Anastasia berada di Jalan Pajajaran, tepatnya di samping pos UPN Veteran Yogyakarta, akan melaporkan arus lalu lintas terkini pada sore hari ini. Seperti yang sudah terlihat di belakang saya, arah lalu lintas dari Jalan Solo menuju Jalan Magelang terpantau ramai lancar. Sebaliknya dari Jalan Magelang menuju Jalan Solo juga terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah selatan menuju Jalan Magelang juga terlihat sepi dan padat. Sebaliknya dari arah Mampolma juga terpantau sepi. Demikian laporan lalu lintas dari Jalan Pajajaran sore ini. Saya kembalikan ke rekan kami Florentina di studio. Terima kasih atas laporannya rekan Anastasia.
Berikutnya pemirsa, kita akan mengunjungi salah satu tempat atau spot healing atau mungkin sekedar tempat untuk piknik di akhir pekan yang sudah sangat terkenal di Yogyakarta, yaitu Alun-Alun Kidul. Alun-Alun Kidul adalah spot yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk refreshing yang sangat terjangkau serta sekaligus sebagai tempat yang sangat menenangkan di tengah pusat kota karena terdapat hamparan lapangan hijau dan dua pohon beringin kembar yang sangat bersejarah serta memiliki daya tarik tersendiri. Alun-Alun Kidul adalah tempat untuk nongkrong atau sekedar berpiknik yang terletak di pusat kota Yogyakarta dan dekat dengan Keraton Yogyakarta sebagai ikon kota yang sangat melegenda dan menjadi daya tarik bagi wisatawan luar Jogja untuk berkunjung. Alun-Alun Kidul menjadi terkenal terlebih memiliki pemandangan yang unik karena didominasi oleh bangunan bekas masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno yang sangat autentik. Alun-Alun Kidul saat ini menjadi salah satu tempat favorit anak muda karena di tempat ini kita bisa melihat sunset yang indah tanpa harus pergi menanjak gunung. Kudapan yang dijual di daerah Alun-Alun Kidul pun terbilang terjangkau. Dimulai dari Rp10.000, wisatawan dapat menikmati makanan hingga perut terisi penuh. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di tengah-tengah pengunjung yang ada di Alun-Alun Kidul. Bisa dilihat nih, sangat ramai sekali pengunjung yang tentunya ingin melepas kepenatan dari aktivitas yang sangat padat. Kalau boleh tahu dengan nama siapa? Nanda, Aziza. Sudah berapa kali berkunjung ke Alun-Alun Kidul? Dua kali ini sih. BTW mbaknya asli Jogja atau dari luar Jogja? Oh enggak. Kita dari Madiun. Iya, kebetulan dari Madiun, di sini tuh magang. Oh magang. Iya. Tujuan datang ke Alun-Alun Kidul ini untuk refreshing atau sekedar main-main saja? Refreshing sekaligus main-main juga sih. Sekalian cari makan juga di sini. Kita tadi juga habis pulang PKL, jadi langsung aja gitu. Terakhir nih, kesannya setelah berkunjung ke Alun-Alun Kidul ini apa? Menyenangkan, terus bisa menambah pikiran lebih fresh juga, terus ya mungkin lebih paham tentang Jogja seperti apa. Tentunya juga bisa melepas kepenatan sih selama pagi sampai sore ini kan magang gitu kan. Iya. Di sini bisa sambil lihat senja gitu, jadi lebih tenang aja, enak aja gitu kan. Baik, itu saja hasil wawancara kami dengan salah satu pengunjung yang ada di Alun-Alun Kidul. Jika kalian ingin melepas kepenatan, kalian bisa langsung saja datang ke Alun-Alun Kidul Yogyakarta karena di sini merupakan tempat yang sangat ikonik dan rekomendasi di Yogyakarta. Itu saja laporan dari saya, Melani Nurwahida di Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Saudara, Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi cagar budaya sekaligus sebagai kota pelajar. Di dalamnya terdapat banyak hal yang sangat menakjubkan, salah satunya adalah tempat pembuatan hasil karya kerajinan yang sangat unik dan autentik. Kali ini Citra News akan mengajak Anda untuk memperkenalkan Desa Kasongan sebagai salah satu sentra pengrajin dan distribusi berbagai kerajinan. Dan berita ini sekaligus sebagai penutup program Citra News hari ini. Terima kasih atas waktunya, saya Florentina Lisanti beserta seluruh kru yang bertugas izin pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu lagi di jam yang sama esok hari. Yogyakarta adalah salah satu wilayah yang masih sangat asri akan kebudayaannya. Terdiri dari keraton, candi, batik, bahkan desa wisata. Salah satunya adalah Desa Wisata Kasongan. Saat ini saya sudah berada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, tempat pembuatan gerabah. Mari ikuti perjalanan saya dan lihat ada apa aja sih di dalamnya. Desa Kasongan merupakan desa yang memproduksi gerabah sekaligus menjadi tempat wisata, di mana kita bisa melihat proses pembuatan gerabah dari tanah liat yang sangat unik dan dibuat takjub akan keahlian mereka dalam membuat kerajinan. Desa wisata Kasongan terletak di Pedukuhan Kajen, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tak hanya bisa melihat hasil yang dipamerkan di sepanjang rumah produksi, kita bisa ikut dalam pembuatan hasil kerajinan tanah liat ini. Hingga saat ini, Desa Kasongan menjadi salah satu tujuan desa wisata di Yogyakarta yang banyak diminati oleh wisatawan. Nah, kita mau bikin bentuk apa nih Pak? Ini mau bikin untuk mangkok. Bisa diajarin nggak sih Pak cara pembuatannya? Pertama-tama
Untuk membuat sebuah mangkuk, langkah yang pertama yaitu basahi tangan terlebih dahulu dengan air. Kemudian tanah dipukul-pukul dahulu sebelum dibentuk. Tanah liat yang dipakai disesuaikan dengan bentuk mangkuk yang diinginkan. Rapikan lagi sampai bentuknya sempurna. Setelah sempurna, mangkuk diputar di atas meja dan dipotong dengan kawat. Selanjutnya adalah finishing dengan cara dijemur sampai kering, lalu dibakar, dan tahap akhir adalah proses pewarnaan. Sejarah Desa Wisata Kasongan berawal dari kematian seekor kuda milik Reserse Belanda di atas persawahan milik seorang warga di sebuah desa di selatan kota Yogyakarta. Karena si pemilik tanah takut akan dijatuhi hukuman oleh Belanda yang waktu itu sedang menjajah, maka pemilik tanah tersebut melepaskan hak kepemilikan tanahnya yang diikuti oleh warga lainnya yang juga takut akan dijatuhi hukuman. Untuk penjualan itu Bogor, Jakarta, Aceh, Kalimantan, Pekanbaru itu juga mana itu masuk mana itu? Surabaya. Kemarin itu ada yang dari Malaysia. Ya. Itu sementara baru itu. Selama pandemi ya sepi, nggak ada pemasukan, omset sangat turun sekali. Baru beberapa setelah dibuka ini baru ada sedikit. Berarti masih dalam proses pemulihannya, Iya, Bu? belum banyak banget tamu. Kesannya dari Desa Wisata Kasongan ini bagaimana, Bu? Ya kesannya kan ininya unik-unik gitu kan. Iya, unik-unik. Di tempat lain kan nggak ada kayak gini. Ada sih, tapi kan nggak sebanyak di sini, beda gitu. Tempat lain-lain ya banyak juga. Cuman ibarat Jogja lain ciri khasnya, Jawa Timur lain ciri khasnya kan banyak ciri khas masing-masing daerah gitu. Terus Ibu mengetahui dari Desa Wisata Kasongan ini dari mana, Bu? Udah lama sih. Udah lama. Udah bolak-balik di Ya, sini. karena udah terkenal juga ya, Bu ya? Iya. Dan juga kan anak ada di sini. Oh, begitu. Iya. Jadi Cuma- dekat gitu. Di Bantul sini kan deket sini di pasar Bantul. Ya. Bukan hanya gerabah, produk hasil kriya lainnya seperti anyaman pun tersedia di Desa Kasongan. Kasongan pun memiliki banyak pelanggan setia. Bahkan katanya, ada beberapa pelanggan yang enggan membeli gerabah selain di Desa Kasongan. Tak hanya membeli, para pengunjung pun bisa membuat gerabahnya sendiri dengan membayar jasa sebesar Rp100.000. Melani Nurwahida, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, melaporkan.